Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Kausar di channel YouTube Tahfidz Gratis Al-Kausar. Alhamdulillah sekarang saya bersama Hanif untuk wawancara atau biasa kita dengar podcast. Ini saya akan bertanya tentang pengalaman Hanif selama menjadi santri. Karena dengar-dengar dia ini pernah menjadi santri di beberapa tempat. Bahkan dia dari umur SD atau nanti dia jelaskan lah bagaimana ini. Betul itu, Hanif? Yes. Oh ya. Jadi, Apa kabar, Hanif? alhamdulillah. Jangan dulu pelan-pelan. Karena dia pasti asik menceritakan. Ini kemarin saya sempat mendengarkan, cuma kualitas videonya kurang bagus waktu di Sidrap kemarin ada serah terima wakaf. Sekarang saya persilahkan pada Hanif untuk menceritakan bagaimana lika-liku kehidupannya. Silakan, Hanif. Jadi perkenalkan, nama saya Hanif, biasa sering dipanggil Hanif juga di pesantren. Jadi alhamdulillah saya itu juga mulai dari kecil sudah basic pesantren lah. Jadi kecil itu pas kelas 5 SD saat ambil liburan Ramadan itu saya itu beda liburnya. Jadi kalau orang-orang di luar itu saat SD liburnya jalan-jalan, saya liburnya ke pesantren. Jadi pas di pesantren itu kenapa liburnya di pesantren? Biar nanti pas saat SMP tahu bagaimana rasanya pesantren, nggak kaget-kaget amat lah. Jadi seperti itu. Jadi sempat coba-coba nyantri itu agak sedikit kaget di pertama kali nyantri itu di WS Wadi Salam, jadi di Bolangi. Di situ ambil pengalaman libur Ramadan, rasakan juga makan bersama. Tunggu sebentar. Ini Hanif kalau di luar wawancara suaranya besar sekali. Ini gugup atau kenapa ini? Coba kalau lebih tambah sedikit. Kurang suaranya. Oke, lanjut. Jadi pas sana itu banyaklah pengalaman, mulai dari mandi di sumur yang tadinya di rumah itu mandinya pakai gayung apa ya, tinggal masuk kamar mandi selesai mandi. Nah di sana itu kita mandi pakai ember, kasih turun dulu, ambil ranting kayu, ranting pohon, baru diangkat itu embernya. Itu pengalaman juga. Terus kemudian ada juga salah satu pengalaman itu di pesantren dulu itu kalau menyemur nggak boleh sampai jatuh. Ya kalau pakaiannya jatuh itu dibakar. Jadi kita harus standby betul. Jadi seperti itu. Sempat juga kaget juga makannya bagaimana, ini terlambat sedikit tidak makan, tapi alhamdulillah di Al-Kausar itu biar terlambat makan juga. Alhamdulillah. Biasa sekali ya. Tidak makan. Tidak pernah tidak makan. Oh, makan terus. Alhamdulillah. Berapa tahun di Al-Kausar? Di Al-Kausar hampir 2 tahun. 2 tahun. Total pernah belajar di pesantren berapa tahun? 6 tahun. Hampir 7 tahun. Iya. Nah, kalau dia sekolah di Madinah sudah S berapa itu? Berarti memang kehidupanmu itu lama di pesantren. Iya. Oke. Sekarang kan kamu keliling pesantren. Sekarang apa bedanya di Tahfidz Al-Kausar? Biar semangat atau termotivasi orang untuk masuk ke Tahfidz Gratis Al-Kausar. Jadi satu perbedaan yang tidak didapatkan di pesantren-pesantren lain, di Al-Kausar itu, kalau di pesantren lain itu dia pasti tegas peraturannya, nggak boleh inilah, nggak boleh ini. Tapi pernah saya pas pertama kali masuk di Al-Kausar itu saya bilang, kenapa santai sekali peraturannya? Alasannya bagus sekali, katanya kalau terlalu ketat itu anak-anak pasti tidak betah, dan alhamdulillah itu alasan saya betah juga, tidak terlalu ketat. Nah bedanya pesantren lain, kalau pelanggaran juga, kalau melanggar itu kita langsung dihukum, pokoknya langsung habis betul. Tapi kalau di Al-Kausar itu kita dijaga, maksudnya dinasihati, oh enggak boleh begini. Secara perlahan tidak boleh diulangi juga kok, seperti itu. Nyaman lah. Alhamdulillah. Sudah berapa kali pindah-pindah cabang?
Karena Tafsir Qasar biasanya ada Iya. rolling gitu. Jadi pertama kali itu pindah cabang pertama, saya masuk ke Depok pertama kali. Terus baru satu malam itu langsung dipindahkan ke pusat Jampea. Ya. Jadi kaget banget. Aplikasi pindah ini. Ternyata biar ternyata enak juga. Ternyata keputusan Ustadz itu semua bagus. Ternyata nyaman juga ternyata di Jampea. Dari Campea pindah ke Kuningan. Kuningan itu Kuningan berapa jam dari Jakarta? 7 jam kayaknya. 7 jam. Iya, 7 jam saya rasa. Kuningan 7 jam atau 3 jam? 4 jam? 3 jam ini Mas. Aslinya 7 jam memang. 7 jam. Oh gitu, oke. Iya. Masih 3 jam. Karena macet, Iya. ada macetnya, oke. Nah, dari ngopinya. Belum ngopinya. Iya. Oke. Dari Kuningan pindah ke Ranggon. Hmm. Nah, jadi dari Ranggon pindah ke Campea. Campea pindah ke Depok. Depok pindah ke Condet. Ya itu. Oh, dari Campea itu ke Bekasi dulu baru ke Condet. Jadi alhamdulillah sudah Jadi pengalamannya pindah-pindah banyak. Nah, Iya. sekarang apa yang kamu dapatkan ketika selama di Tafsir Qasar? Apa yang kamu dapatkan setelah belajar di Tafsir Qasar? Jadi alhamdulillah itu pas saya dikasih kesempatan membina anak-anak, jadi tahu itu bagaimana cara urus anak kecil. Ternyata susah, dikira gampang ternyata susah sekali. Belum kalau nggak mau tidur siang, kalau lari, kalau nggak mau makan, bagaimana kalau ngambek nggak mau makan. Nah, kita harus belajar membujuk. Yang tadinya kita keras sama anak-anak, pas urus anak-anak jadi lembut. Masya Allah. Itu kesempatan besar juga saat ditawarkan menjadi pembina di Bekasi. Jadi banyaklah pengalamannya. Jadi makin dewasa, tahu rasanya bagaimana urus santri-santri kecil. Seperti itu kan. Berhubungan dengan sosial masyarakat apa? Ada imbasnya atau ada ininya? Alhamdulillah jadi pede bicara di depan bapak yang tadinya kayak anak kecil jadi bicara, Ya. jadi bisa bahasa-bahasa keren sedikit. Masya Allah. Sudah bisa logat juga sedikit. Coba logat dulu logat. Kurang banget. Coba kalau bicara ketemu sama orang Jakarta gimana? Kalau ketemu orang Jakarta itu, kalau apalagi Sunda, kita harus banget yang kayak kumaha damang, ada atuh-atuhnya. Jangan gitu atuh. Nah, jadi Hanif ini termasuk santri yang selengean alias jadi orang yang cuek, lucu, kadang usil, tapi memang kita susah marah sama dia kan orang yang lucu. Nah, tapi bacaannya masya Allah luar biasa. Bacaan Al-Qurannya luar biasa nanti kita dengarkan. Bacaan Al-Qurannya bisa jadi imam. Dia sudah 30 juz, hafalannya bagus. Ya cuma gaya-gayanya begini. Ya tapi dia kalau sudah pakai jubah masya Allah, pakai peci, ini inspirasi aja apa namanya, motivasi juga buat dia supaya selalu pakai baju Islami. Sekarang alhamdulillah pakai baju begini. Biasanya dia ya namanya anak muda, mau gaya-gaya anak muda zaman sekarang. Tapi kalau dilihat dari ini dia sudah 6 sampai 7 tahun itu sudah luar biasa itu. Pengalamannya menjadi santri, ilmunya sudah banyak dan luar biasa. Sekarang coba baca dulu satu doa ayat yang paling andalanmu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Masya Allah. Penyebutan hurufnya mantap. Ya. Jadi hanya mendengarkan sedikit. Silakan nih mau apa namanya? Mau tekan kontrak untuk jadikan imam di masjidnya silakan. Jadi insya Allah suaranya bagus dan anaknya baik, tidak merokok dan ya dia lurus saja, lurus ininya kehidupannya. Ya, cuma ya namanya anak muda, nah, memang banyak juga santai-santainya. Tapi insya Allah nanti
ke depan Hanif ini akan banyak berkarya insya Allah, dan kemungkinan dia akan kuliah sambil juga membantu mengajar di cabang-cabang Tahfiz Al-Kausar kalau dia mau. Jadi tidak paksaan, tapi kalau dia mau alhamdulillah. Jadi saya sangat bersyukur dia bisa bertahan 2 tahun di Tahfiz Gratis Al-Kausar, karena awalnya saya mengira cuma numpang saja beberapa bulan. Nah, ternyata dia ikut juga Siaga Bencana. Nah, oke, sekarang Siaga Bencana bagaimana? Siaga Bencana Al-Kausar, apa yang kamu digambaran di kepalamu tentang Siaga Bencana? Kalau tentang siaga bencana, pertama itu dikira seram. Ya. Jadi karena ada nama bencananya, jadi kayak bahaya ini. Jadi alhamdulillah pas coba diajak situ pas banjir di Bekasi, alhamdulillah ternyata enak Ji. Ya, mungkin dikira orang tidak makan, tidur, tidak, ternyata makan Ji orang juga, Seru. tidur seru sekali, banyak pengalaman. Gitu. Pengalaman yang paling luar biasa yang kamu anggap paling bagus di semua bencana di mana? Karena sudah berapa kali kan ikut ini Siaga Iya. Bencana? Di Bekasi sama Semeru kemarin paling jauh. Banten sudah. Banten tidak ikut. Oh, berarti yang paling bagus mana? Semeru. Yang paling berkesan Semeru. Iya. Kenapa? Jauh. Perjalanannya juga jauh. Terus kemudian alhamdulillah diamanahkan jadi tim media sekaligus editor. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Terpakai bakatnya di situ. Jadi kalau melihat ada editan dari video itu biasanya Hanif atau Wandi, karena kita kirain gaptek, saya juga gaptek. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, ini sudah beberapa menit wawancara bersama Hanif. Semoga saja wawancara singkat ini menjadi motivasi untuk pemuda-pemuda yang menonton ini, atau anak-anak kaum muslimin yang mau seperti Hanif yang menghabiskan hidupnya bersama Al-Qur'anul Karim. Mulia dan dimuliakan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.